Bintang meninggalkan ibu tirinya itu yang masih berdiri, ia tidak ingin menanggapi ucapan ibu tirinya karena itu semua akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Bintang, kamu tidak apa garis bawah apa? Tanya Sisi yang baru melihat video viral di sosial media. Aku baik garis bawah baik saja, balas Bintang. Yang sabar ya, nenek sihir itu benar-benar sudah keterlaluan, ucap Sisi geram. Sudah jangan dibahas, mending kita kerja lagi yuk, ajak Bintang kepada Sisi. Video itu sangat cepat menyebar, bahkan gosip di rumah sakit Oun semakin hot, dan semenjak video itu viral keluarga pasien jadi enggan untuk ditangani oleh Bintang, seperti saat ini keluarga pasien Kekeh tidak ingin Bintang yang tangani, saya pokoknya ingin ganti dokter, saya tidak ingin saudara saya ditangani oleh Anda, bentak keluarga pasien. Bintang hanya bisa pasrah, baiklah Bu, saya akan carikan dokter lain, balas Bintang tidak ingin membuat kegaduhan. Di sebuah perusahaan, Devan sedang melihat video yang diberikan Julie. Sialan wanita itu, sudah mulai mengusik wanitaku, geram Devan, ia mengepalkan tangannya sangat kuat. Lalu mau diapakan mereka? Tanya Julie. Aku ingin menghabisi nyawanya, akan aku iris lidahnya, aku congkel matanya, aku lempar tubuhnya ke buaya yang sedang lapar. Julie kalau sudah melihat Devan seperti itu membuat dia ngeri sendiri karena ia tahu jika Devan sudah marah maka dia akan melakukan apa saja yang membuat ia puas. Tapi sebelum kamu bermain garis bawah main dengan mereka, kamu harus membersihkan dulu nama naik wanitamu itu, karena menurut info yang aku dapat sekarang Bintang tidak menerima pasien satupun, banyak keluarga pasien yang menolak ditangani oleh Bintang. Wanitaku pasti ia sedih sekarang, balas Devan, aku harus ngomong kepada Bintang agar dia mau menjelaskannya di depan publik, tidak bisa garis bawah bisa ia akan berhenti menjadi seorang dokter, itu adalah cita garis bawah citanya, aku tidak ingin membuatnya sedih, balas Devan, ia pun pergi meninggalkan Julie. Mau kemana? Tanya Julie. Menemui wanitaku, balas Devan. Dasar bucin, Julie geleng garis bawah geleng kepala. Devan pergi ke rumah sakit, dengan menggunakan mobil sendiri, sesampainya di rumah sakit depan langsung masuk ke ruangan Bintang, ia melihat Bintang yang sedang bersedih, Hani, panggil Devan. Bintang langsung menoleh, ia menghapus air matanya, kamu datang, tanya Bintang. Iya aku datang untukmu, Devan pun memeluk Bintang. Tak terasa Bintang menumpahkan semua air matanya di dada Devan, apa salahku, membuat mereka sangat jahat padaku Hicks. Bintang menangis, seharusnya aku yang marah kepada mereka karena mereka sudah membuangku sendiri kecil, lalu sekarang mereka datang untuk meminta jasa mereka, memangnya apa yang sudah mereka perbuat kepadaku Hicks? Kamu tidak salah Hani, mereka hanya iri dengki saja dengan kesuksesan yang kamu dapat, ucap Devan lembut. Devan merasa sakit di dadanya melihat pujaan hatinya menangis, sudah Hani aku tidak tahan melihatmu bersedih. Bintang melihat ke arah Devan, maafkan aku, karena aku sudah membuatmu sedih. Tidak apa garis bawah apa Hani. Bintang memeluk Devan dengan erat, ia merasa ada kehangatan di diri Devan, hatinya merasa damai. Beberapa hari kemudian setelah dipikirkan akhirnya Bintang menyetujuinya untuk membuat video tentang klarifikasi, karena ini menyangkut kerjaan dan juga citranya sebagai dokter, apalagi beberapa hari ini tidak ada yang mau diperiksa oleh Bintang. Apalagi saat ini ada kabar bahwa Bintang hamil di luar nikah, Devan sangat geram dengan gosip murahan itu. Saat ini Bintang dan juga Devan sedang duduk, ia akan klarifikasi semua gosip yang beredar di luar sana. Selamat siang semuanya, saya Bintang Naraya, saya akan mengklarifikasi tentang saya yang sedang beredar. Memang benar saya anak dari seorang ayah yang bernama Jody dan Ibu Lida. Sebenarnya saya tidak ingin membongkar aib keluarga saya, tapi mau bagaimana lagi, mungkin dengan cara ini agar mereka sadar dari mana kesalahan mereka. Ibu saya sudah meninggal ketika saya berusia 7 tahun. Lalu ayah saya menikah lagi dengan yang beragam Lilis. Setelah mereka menikah dan mempunyai anak, saya diasingkan oleh mereka karena mereka takut saya akan menjadi beban untuk mereka. Waktu itu saya berusia 10 tahun. Saya memohon kepada ayah saya agar saya tidak ditinggalkan di kampung dengan nenek saya, tapi dengan tidak teganya mereka meninggalkan saya tanpa menoleh ke belakang. Di usia saya 17 tahun saya harus kehilangan nenek tercinta saya, bahkan saya menjadi dokter juga demi beliau. Lalu mereka datang ketika saya sudah berdiri di atas kaki saya sendiri, mereka meminta saya untuk membalas jasa mereka. Jasa yang mana? Tanda tanya.
Saya sakit mereka tidak pernah ada, saya makan atau tidak mereka tidak peduli bahkan di saat saya terpuruk pun mereka tidak pernah ada, bahkan saya bekerja di sebuah rumah makan untuk mewujudkan cita-cita nenek saya, ucap Bintang tersenyum getir, di bawah sana ia memegang tangan Devan dengan kuat. Dan mengenai dokter Bintang tentang melahirkan di luar pernikahan itu sangat salah. Anak yang sering berjalan dengan dokter Bintang itu adalah anak saya, kalian pasti sudah tahu kan dengan status saya, dan sebentar lagi saya dan Bintang akan segera menikah, jadi wajar saja jika Bintang dekat dengan anak saya karena Bintang adalah calon ibunya. Kini Devan yang berbicara dengan lantang, ia tidak suka orang-orang yang menggosipkan orang terdekatnya. Sekian dari saya dan juga Bintang, saya harap setelah ini tidak ada lagi gosip garis bawah gosip murah seperti ini lagi. Semua orang yang ada di sana merasa kaget mendengar penjelasan dari Bintang dan juga Devan. Selama ini mereka menilai kalau Bintang anak yang durhaka, kini mereka merasa bersalah kepada Bintang. Sedangkan di pojok sana mereka sudah ketar-ketir mendengar penjelasan dari Bintang, mereka sudah mengambil langkah yang salah untuk menjatuhkan Bintang, ini semua garis bawah gara ayah dan ibu. Andai saja kalian tidak menjelek garis bawah jelekan kak Bintang mungkin kita tidak akan pernah dicemooh orang lain, kesal anak gadis itu, lalu ia pergi meninggalkan kedua orang taunya. Sedangkan di kota M, ada seorang laki-laki yang sedang kesal karena ia menduakan Bintang. Sialan, laki-laki itu melempar pot bunga ke sembarang arah, karena melihat video tentang Bintang akan menikah dengan seorang pengusaha kaya esok harinya. Bintang bangun dari tidurnya, ia mematikan alarm yang bunyi di handphonenya, lalu Bintang bangun dari tempat tidur, lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk bersiap berangkat kerja. Tidak lupa ia meminum susu dan juga roti. Devan, selamat pagi Hani, semoga harimu menyenangkan ya, dan jangan lupa sarapan. Bintang, baik sayang, kamu juga ya, semoga harimu menyenangkan dan aktivitasnya dilancarkan, jangan lupa sarapan juga ya. Devan, baik Hani, ini aku baru mau turun ke bawah untuk sarapan dengan Kevin. Bintang, baiklah Matt sarapan ya, tolong bilangin kepada Kevin kecup jauh dariku untuknya. Devan, hanya Kevin saja nih, aku enggak dikecup gitu. Bintang, Devan di seberang sana tersenyum senang karena ia mendapatkan kecupan dari jauh, lalu ia turun ke bawah dan menaruh handphonenya di dalam saku celana. Bintang sekarang sudah pulang ke kosannya karena ia tidak ingin satu rumah sebelum menikah, dan rencananya 1 minggu lagi mereka akan menikah. Sesampainya di tempat kerja, Bintang sudah ditunggu dengan Sisi dan juga Della. Mereka sangat penasaran dengan hubungan Bintang dan juga Devan. Bintang, panggil Sisi. Bintang pun berjalan ke arah sahabatnya itu. Hai, sapa Bintang. Cie, yang sebentar lagi mau menjadi nyonya Devan, ledek Della. Bintang tersenyum jujur saja ia juga tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Apaan sih, jawab Bintang malu garis bawah malu. Lihat sih, ada yang wajahnya merah kayak tomat hahaha, kata Della sambil menyenggol lengan Sisi. Udah ayo kita ke kantin aku belum sarapan nih, ajak Bintang kepada kedua temannya. Mereka pun berjalan ke arah kantin. Ada yang melihat Bintang dengan tatapan tidak suka tapi ada juga yang mengucapkan selamat kepada Bintang karena akan menjadi nyonya Devan. Setelah memesan bubur, mereka pun duduk di meja menunggu pesanan datang. Cerita dong tentang kamu dan Tuan Devan, kata Della dan juga Sisi. Apa yang harus aku ceritakan? Kalian juga tahu sendiri awal mula aku bertemu dengannya itu di dalam kereta api karena aku menolongnya, lalu ketemu Kevin di rumah sakit ini, balas Bintang santai. Sepertinya kalian memang sudah ditakdirkan untuk bersatu, hilang batu kali, datang batu mulia hahaha, canda Sisi. Apaan sih kamu ini, sebal Bintang. Iya kamu itu wanita yang sangat beruntung Bin, bisa dekat dengan Tuan Devan, banyak loh wanita yang ingin mendekatinya tapi Tuan Devan tidak pernah meliriknya, ucap Della sambil memakan buburnya. Benarkah, tanya Bintang. Della mengangguk, iya, bahkan ada yang rela merangkak di atas tubuh Tuan Devan. Namun Tuan Devan sepertinya bukan laki-laki yang suka dengan perempuan yang seperti itu. Bintang tersenyum, ia percaya dengan omongan temannya ini karena selama Bintang dekat dengan Devan, Devan tidak pernah macam garis bawah macam kepadanya walaupun tidur bersama paling hanya memeluk. Udah kok kalian malah gosipin calon suami aku, ayo lanjut sarapannya entar keburu jam kerja, elak Bintang agar tidak membahas masalah Devan lagi.
Cie ada yang jelas karena calon suaminya digosipin, ledek Della, maafkan kami Nyonya Devan yang terhormat hahaha.